Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke contoh uji rata satu populasi multivariat. Di mana contoh kasusnya begini. Ini untuk variansi dan kovariansinya tidak diketahui dulu ya. Tadi pakai apa? Uji F ya. Nah, contohnya yaitu pada ujian matematika itu terdiri dari dua bagian. Karena di sini multivariat, maka ada dua variabel terikat, yaitu aljabar dan geometri. Nah, di sini seorang peneliti ingin menguji apakah rerata aljabarnya 6 dan rerata geometrinya 6,5. Ada 5 orang diambil sebagai sampel, artinya berarti di sini N-nya ada 5. Kemudian P-nya ada 2, karena di sini ada dua bagian, yaitu aljabar dan geometri. Nah, jika matrik variansi dan kovariansi populasi tidak diketahui dengan mengambil alfanya itu 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, langkah pada uji rata satu populasi multivariat sama halnya yang sudah kita bahas di pertemuan mata kuliah statistika penelitian pendidikan, di mana di situ ada 7 langkah. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya. Karena di sini hanya ada dua, P-nya itu ada 2, maka H0-nya itu mu1 sama dengan 6, mu2 sama dengan 6,5. Oke, H0 dan H1 berlawanan, tanda sama dengan, maka di sini di H1 menggunakan tanda tidak sama dengan. Dengan mu1-nya adalah rerata aljabar dan mu2-nya adalah rerata geometri. Langkah yang kedua, kita tentukan alfanya. Alfanya yaitu 5% atau 0,05. Langkah yang ketiga, statistik ujinya. Statistik ujinya yaitu F N-P dibagi dengan N-1 kali P kali T kuadrat. Di mana nanti kita bandingkan dengan F tabel dengan derajat kebebasannya P dan N-P. Di buku Anda sudah ada tabel untuk distribusi F. Nah, komputasinya, karena di sini kita akan mencari nilai T kuadrat, di mana nilai T kuadratnya yaitu N kali X bar dikurangi mu 0 transpose kali S inverse kalikan dengan X bar min mu 0. Nah, S inverse ini berarti kita mencari S dulu. S itu adalah W dibagi N-1, di mana W-nya itu adalah SS1, SS21, SS12, SS2. SS12 dan SS21 nilainya sama ya, nilainya sama. Nah, dengan rumus ini kita bisa masukkan X bar itu rerata. Rerata untuk yang pertama, untuk aljabar kita peroleh 6, untuk geometri kita peroleh 6,8. Oke. Setelah kita hitung, maka diperoleh bahwa T-nya itu adalah, N-nya 5 ya, T-nya 0,78. Kita masukkan untuk mendapatkan nilai F. F observasi. N-nya itu 5, P-nya 2, dibagi dengan 5 min 1 kali 2 dikali T kuadrat. T kuadrat ini kan sudah lambangnya, jadi kita tidak perlu mengkuadratkan lagi. Jadi tadi itu 0,78 itu sudah T kuadrat. Yang hasilnya adalah F observasinya 0,2935. Nah, kemudian karena ini statistik ujinya menggunakan uji F, maka daerah kritisnya pasti kita gunakan tanda lebih dari. Maka F lebih dari F tabel. F tabelnya kan P-nya 2, kemudian N-P-nya kan 3. 5 kurangi 2, 3 ya. Maka kita cari di tabel F 0,05 dengan derajat kebebasannya 2, 3. Maka diperoleh F tabelnya 9,55. Sehingga daerah kritiknya itu adalah yang lebih besar dari 9,55. Padahal F observasi yang kita peroleh itu adalah 0,2935. Artinya dia berada di sebelah kiri 9,55. Sehingga F observasi ini bukan anggota daerah kritis. Kalau dia bukan anggota daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah H0-nya diterima atau tidak ditolak. Kalau diterima berarti kita kembalikan ke
hipotesis awal bahwa benar bahwa ujian tersebut rerata aljabarnya itu 6 dan rerata geometrinya sebesar 6,5. Oke, untuk contoh yang pertama kita selesai.